Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Nabila Syahputri. Di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang laporan keuangan di dalam Odoo. Di dalam accounting Odoo, kita dapat mengetahui laporan seperti customer invoice, vendor bills, asset management, budget management, bank statement, journal entries, financial reporting, dan sebagainya. Nah, financial reporting atau laporan keuangan ini artinya adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Financial reporting di dalam Odoo sendiri terdiri dari profit loss, balance sheet, dan trial balance. Profit loss merupakan laporan laba rugi yang dialami oleh perusahaan. Dengan adanya laporan laba rugi ini akan mengukur performa dan membantu suatu perusahaan untuk dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Misal, jika perusahaan memiliki persentase rugi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang dihasilkan, maka perusahaan dapat mengurangi anggaran pengeluaran di periode berikutnya dan sebaliknya. Sedangkan balance sheet dan trial balance adalah bagian dari financial reports yang berisi laporan terkait aset, kewajiban atau hutang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan, dan modal pada periode-periode tertentu. Perbedaan antara balance sheet dan trial balance yaitu pada balance sheet hanya berisi total akun bukan masing-masing akun transaksi yang terpisah, sedangkan trial balance berisi semua akun-akun transaksi yang ada. Nah, jikalau kalian ingin membuat laporan keuangan, kalian tinggal masuk ke dalam fitur atau modal accounting dan memencet reports. Nah, di sini ada tadi yang sudah saya jelaskan, ada balance sheet, trial balance, dan profit loss. Di sini saya akan mencoba membuat laporan keuangan profit loss. Laporan laba rugi ditunjukkan di sini. Dapat melihat ya berbagai baris dan kolom yang ada di sini. Nah, di sini kita dapat menemukan pendapatan di bagian atas, laba kotor ditampilkan di bawah pendapatan, biaya penjualan dan laba operasi juga terlihat. Ada juga gambar pendapatan lainnya. Pendapatan, uang yang kita terima dari pelanggan saat kita menjual barang atau jasa kepada mereka disebut pendapatan. Kita juga harus mengurangi biaya dari pendapatan ini. Laba kotor, bagi suatu bisnis, jumlah yang tersisa setelah dikurangi biaya yang dibayarkan selama produksi dan penjualan barang atau jasa dari pendapatan dikenal sebagai laba kotor. Pendapatan operasional, keuntungan yang kita peroleh dari menjalankan perusahaan disebut sebagai pendapatan operasional. Dengan mengurangi biaya operasional, pendapatan operasional dihitung. Penyusutan atau upah adalah contoh biaya operasional. Biaya operasional, total semua biaya yang telah kita keluarkan setelah pembuatan promosi dan pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan dikenal sebagai biaya pendapatan. Lalu ada bagian yang disebut biaya. Biaya adalah uang yang kita belanjakan untuk tenaga kerja, bahan, dan biaya lain yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan layanan. Penyusutan, proses menentukan biaya suatu aset berdasarkan berapa lama aset tersebut akan bertahan, dikenal sebagai penyusutan. Nah, baru laba bersih tercantum di bagian bawah halaman. Pendapatan dan pengeluaran digunakan untuk menghitung laba bersih. Nah, di sini ada beberapa bagian yang ada di dalam profit loss. Yang pertama ini kita dapat melihat laporan laba rugi untuk berbagai periode dengan bantuan tab kalender. Kita dapat membuat laporan laba rugi dengan Odoo Accounting untuk 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan sebagainya. Kita juga dapat membuat periode khusus untuk tujuan pembuatan laporan laba rugi. Mempunyai alternatifnya, sebaliknya kita dapat membandingkan laporan laba rugi yang dipulih dengan laporan laba rugi dari periode lain dengan bantuan alat pembanding. Misalnya, saya membuat laporan laba rugi April 2021. Nah, dapat membandingkannya dengan bulan ini, bulan lalu, atau periode khusus saat Anda memilih opsi pembandingan. Perbandingan tersebut akan memudahkan kita untuk menentukan apakah perusahaan tersebut bertumbuh atau tidak. Selanjutnya ada jurnal al-jurnal. Dapat memilih jurnal. Di sini kita dapat memutuskan jurnal mana yang akan digunakan untuk memilih data yang dibutuhkan untuk menghitung laba rugi. Selanjutnya di bagian ini kita dapat menggunakan pendekatan basis kas, basis akrual, hierarki, dan subtotal selain entry yang tidak diposting. Dapat melihat laporan laba rugi yang didasarkan pada perincian ini.
Yodo menyediakan file unduhan dalam bentuk PDF dan Excel. Klik salah satu untuk mengunduh file tersebut. Jika kita memilih XLSX atau Excel, maka file yang diunduh akan seperti ini. Sedangkan file yang tersimpan di dalam PDF akan seperti ini.